Yang hari ini, Ketua Majelis Hakim Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua memaparkan syarat seorang anggota Polri yang gugur bisa dimakamkan dengan upacara kedinasan. Hakim mengatakan seorang anggota Polri bisa dimakamkan dengan upacara kebesaran Polri jika dalam perjalanan karirnya tidak memiliki cacat sedikit pun. Seperti diketahui almarhum Brigadir Yosua setelah proses otopsi ulang, kemudian dimakamkan dengan cara upacara kedinasan Polri. Dengan demikian di hadapan Putri, Hakim mengatakan tidak mungkin Yosua dimakamkan secara kedinasan jika ajudannya itu melakukan pelecehan seksual seperti yang dituduhkan Putri pada Yosua. Faktanya almarhum Joshua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi melakukan pelecehan seksual, saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Menanggapi penjelasan Hakim tadi, Putri Chandrawati bersikukuh dengan keterangannya bahwa Brigadir Yosua sudah melakukan kekerasan seksual kepadanya. Sambil menangis, Putri pun bertanya-tanya mengapa institusi Polri bisa memberikan prosesi pemakaman kedinasan Polri kepada seorang yang telah memperkosanya. Saudara tahu akibat peristiwa di rumah Duren 3, 95 orang polisi diajukan ke kode etik. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Ubayang Kari.